beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Bersemangat. Alhamdulillah, semangat sekali ya hari ini Kamis ini. Yang sudah hadir siapa? Ada yang sudah hadir? Ada semua? Ada yang sakit. Ada yang sakit? Siapa yang sakit? Azahra sakit. Zahra, Sarah, Azahra Ya. Ada lagi? Siapa? Cika. Cika pulang? Sakit di sini. Devi ya? Iya. Oke. Kita doakan yang sedang sakit teman kita semoga lekas sembuh ya. Amin. Sehingga bisa beraktivitas kembali. Kemudian yang sedang izin kita doakan semoga segala urusannya dipermudah dan dilancarkan ya. Amin. Untuk kalian, untuk kita yang sehat, alhamdulillah. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangatnya. Amin. Semangat banget. Oke, untuk sebelum memulai ke pembelajaran kita ice breaking dulu ya, ice breaking. Boleh berdiri? Posisikan diri, cari aman, cari. Nah, ice breakingnya, kalau ibu bilang mana murid yang hebat, kalian jawab ini murid yang hebat. Yang mana? Yang ini. Di mana? Di sini. Ya A, ya E, A, ya E, ya E, ya E, Y-A-Y-A-Y-A. Oke ya? Oke, kita coba 1, 2, 3, 4. Mana murid yang hebat? Ini murid yang hebat. Yang mana? Yang ini. Di mana? Di sini. Ya E, Ya A. Ya E. Ya A. Ya E. Ya E. Ya A. Ya A. Oke, tepuk tangan. Ayo, apa satu lagi? Satu lagi. One, two, three, four. Mana murid yang hebat? Ini murid yang hebat. Yang mana? Yang ini. Di mana? Di sini. Ya E. Ya A. Ya E. Ya A. Ya E. Ya E. Ya E. Ya A. Ya A. Ya A. Terima kasih. Nah, semangatnya. Baik. Untuk mereview pembelajaran sebelumnya ya, untuk melanjutkan ke pembahasan selanjutnya, Ibu ingin mereview materi sebelum waktu yang kelas 10. Itu materi prasyarat untuk mempelajari bahasan kita hari ini. Di kelas 10 kita sudah belajar tentang struktur atom. Ada apa saja di struktur atom? Ada konfigurasi elektron. Yang masih ingat konfigurasi elektron itu yang seperti apa? Dua. Oke, itu kan berarti konfigurasi menggunakan kulit ya. Kalau kulit ke-1, kulit K maksimal elektronnya berapa? 2. Kalau kulit kedua? 8. Kulit ketiga? 18. Seterusnya
subunitas ada berapa maksimalnya? 2. Untuk di P 6. untuk di D 10. untuk di F 14. siap, oke masih ingat. Kemudian dari konfigurasi itu kan kita akan menghasilkan elektron valensi kan ya? Apa itu elektron valensi? Elektron yang terdapat pada kulit air. Baik, berarti masih ingat. Kemudian kalau kita sudah belajar tentang tata nama senyawa ya. Ada tata nama senyawa ion, juga tata nama senyawa kovalen. Nah, kalau misalkan dalam kehidupan gitu ya, kita sebagai manusia itu kan fitrahnya itu berhubungan atau maksudnya itu saling membutuhkan kan gitu ya? Ya, kita saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Untuk berhubungan itu kita membutuhkan suatu ikatan, ya nggak? Ada ikatan persahabatan. Jadi kalian tuh waktu dulu ya sebelum kesini kalian itu kan berada di daerah yang berbeda-beda. Ya, ada yang dari Ciamis, ada yang dari Bekasi, bukannya dan sebagainya. Terus kesini kan nggak saling kenal tuh. Kemudian kalian berkenalan dan akhirnya kan butuh teman ya nggak? Untuk curhat gitu ya, untuk saling membantu gitu ya, untuk memotivasi gitu. Artinya intinya kalian saling butuh ikatan. Ikatannya terbentuklah ikatan persahabatan gitu. Jadi dalam kehidupan itu selain ikatan itu banyak macamnya. Ada ikatan dari persahabatan, ikatan pernikahan kan itu, ikatan keluarga. Kalau kalian santri berarti ikatan santri, ikatan alumni dan sebagainya. Nah, begitu pula di alam, unsur-unsur yang ada di alam itu ya butuh berikatan antara atom yang satu dengan atom yang lain. Ya, gitunya. Contoh nih untuk garam dapur. Siapa yang tahu garam dapur? Rumus kimianya apa? NaCl. Kalau kita, itu kan garam dapur itu sangat penting dalam kehidupannya, apalagi dalam dunia rumah tangga, dunia masaknya. Tanpa garam masakan akan kemakan. Kita kasih sedikit aja garam akan terasa enak kan gitunya. Ternyata garam dapur itu tadi rumus kimianya NaCl, dia komposisi penyusunnya apa saja atomnya? Kalau NaCl berarti komposisi penyusunnya apa saja atomnya? Na dan Cl ya. Na dan Cl. Natrium dan klorida. Nah, bagaimana caranya? Tadinya kan sendiri-sendiri itu kan ya? Natrium sendiri, klorin sendiri. Akhirnya dia berikatan tuh, ya, menyatu, berikatan, membentuklah senyawa garam dapur NaCl yang sangat bermanfaat untuk kehidupan kita ya. Itu sangat bermanfaat. Nah, hari ini kalian itu akan menemukan konsep bagaimana caranya tadi suatu atom yang satu dengan atom yang lain berikatan. Apa ikatannya dan bagaimana proses pembentukan ikatannya ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang ikatan ion. Sebetulnya di ilmu kimia pun itunya tadi kalau dalam kehidupan ikatan itu kan banyak macamnya. Di dalam ilmu kimia juga ada namanya ikatan kimia ya. Ikatan kimia itu terbagi menjadi beberapa macam. Ada ikatan ion, ada ikatan kovalen, ada ikatan kovalen koordinasi, dan ada ikatan logam. Ya, ada berbagai macam ikatan. Jadi antara atom yang satu dengan atom yang lain itu dia itu akan berbeda-beda ikatannya. Jadi kalau ikatan keluarga berarti dia ada ikatan darah yang sama gitu kan ya? Ikatan persahabatan karena ada kecocokan. Nah sama di sini juga ada senyawa itu akan bisa terbentuk ada ikatan ion, ada ikatan kovalen dan sebagainya.
Tapi hari ini kita akan membahas tentang ikatan ion, ya, gitu ya. Baik, tujuan pembelajaran hari ini yang harus kalian capai itu adalah ini. Mas Tadik mampu menjelaskan kestabilan atom. Jadi nanti sebelum proses keikatan ion itu butuh tentang memahami dasar kestabilan atom. Kalian juga mampu menggambarkan lambang Lewis dan baru proses pembuatan ikatan ion, ya, gitunya. Nah, coba perhatikan gambar berikut tadi. Ini termasuk ada garam. Ini ada garam, terus pasta gigi, ya. Ada ini teh bauksit, ya. Bauksit itu salah satu bahan dasar untuk membuat sendok, gitu ya, besi. Kemudian ini adalah pupuk ACL. NaCl, barusan garam dapur. Di sini di odol itu ada NaF. Ya, tanpa kalian sadari, ternyata banyak senyawa-senyawa ion yang bermanfaat dalam kehidupan, ya. Apa untuk di odol? Ternyata ada senyawa ion itu adalah natrium klorida. Nah, bagaimana pembentukan NaF ini? Nah, itu nanti yang kita akan pelajari. Kemudian untuk pertanian juga nih, ya, sangat dibutuhkan pupuk, kan gitu ya. Nah, pupuk ini terbentuk komposisinya salah satunya ada KCl. Apa itu KCl? Kalium klorida, ya, dan ini bauksit. Jadi di Kalimantan itu ada pertambangan bauksitnya. Bauksit itu adalah bahan dasar untuk membuat tadi sendok, gitu ya, besi, campuran baja. Baik, sebelum ke pembelajaran, Ibu ada sedikit soal nih untuk mengecek kesiapan belajar kalian. Kalian jawab sendiri langsung ya di apa? Di buku langsung jawabannya A, B, C dan seterusnya. Oke? Siap ya? Apakah ini masuk nilai? Tidak, ya. Ini untuk mengetahui kesiapan belajar kalian saja. Yang pertama, yang ini. Persiapan pembelajaran kalian hari ini. Langsung dijawab saja, ya. Yang ininya pilihan tadi ininya nomor 1, ikatan ion terjadi antara pilihan. Langsung jawab A, B, C langsung aja. Sudah? Ya. Oke. Langsung dinilai ini, ya. Ya. Jujur aja nggak apa-apa, dari 5 untuk mengambil kesiapan belajar, ya. Jadi jawabannya Cung yang betul. Acung nggak apa-apa. Acung yang betul. Berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, ya. Baik, yang kedua. Baru 5 orang. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan kaidah oktet? Oktet, opsinya. Yang dimaksud kaidah oktet. Apakah sudah? Sudah. Baik, kita lihat jawabannya. Cung yang betul? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lebih banyak. Baik. Tadi 5, ini sudah 10. Selanjutnya, mengapa gas mulia stabil secara alami? Gas mulia teh golongan berapa? Golongan 8. Golongan 8A itu termasuk gas mulia. Nah, katanya gas mulia itu sudah stabil. Kenapa?
Sudah? Kita lihat jawabannya. Cung yang betul. Jawabannya C karena konfigurasi data terlalu penuh. Cung. 2 orang, 3 orang ya? Konfigurasi elektron keluarnya tadi berarti elektron valensi ya penuh. Dikatakan penuh itu jika jumlahnya tadi oktet. Oktetnya berapa? 8. Nanti kita selidiki apakah benar dia 8 semuanya gitu ya. Selanjutnya satu lagi nih. Contoh senyawa ion. Tadi yang kita bahas. Tadi ada garam dapur ya? Ini berarti sudah? Apa jawabannya? Yang termasuk senyawa ion? Apa jawabannya? Natrium klorida tadi garam dapur. Betul semua kan nih? Ya, baik, terima kasih. Ini menandakan tadi kalian sudah persiapan belum tadi malam belajar? Sedikit. Baik, untuk kita sampai bisa menjawab tadi pertanyaan itu, apa yang maksud ikatan ion, bagaimana itu kestabilan unsur, tentunya bagaimana lambang medis, kalian berkelompok ya. Dengan nanti kalian tuh akan menemukan konsep sendiri, tapi dengan dibimbing sama itu. Jadi sampai kalian menemukan apa itu ikatan ion ya. Silakan berkelompok. Dari atas, pakai meja di belakang. LI berapa? 3.
nomor atomnya? Semuanya dicari tahu itu ya. Dapat pecah? Nah, lanjut langsung ke posisinya. Sok dilanjutkan. Itu pertanyaannya boleh didiskusikan atau kalian boleh sudah boleh nyari oh ini ya yang lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini di bawahnya. Sudahkah mengisi yang di tabel semuanya? Sudah. Kita cek dulu ya, samakan ya. Untuk litium nomor atomnya berapa? 3. Untuk kalsium 20. untuk sulfur 16. untuk bromida 35. barium 2. neon 10. argon 18. siapa yang mau langsung ini ya biar terurut ya. Jadi kita presentasinya secara langsung aja lah ya, jangan nanti terakhir biar terurut pemahamannya. Baik, untuk konfigurasi elektron mau kelompok mana yang mau? Oke, kelompoknya Alin dan Adil sok. Gimana? Enggak, berarti ini 1, 2, 3. Dua-dua ya? Litium, kalsium, masuk ke sana ya? Ya, sok yang punya nomor tolong dengarkan, biar disamakan ya. Nomor atomnya 3, konfigurasi elektronnya 2, 1, elektronnya 1. Yang kalsium, nomor atomnya 20, konfigurasi elektronnya 2, 8, 8, 2. Elektron valensinya 2. Ada yang sama, ada yang beda? Sama. Sama? Ya, oke. Selanjutnya sambil berdiri Pak ya? Sambil berdiri. Berarti sulfur sama bromida. Ya, tolong yang lain dengarkan. Buat yang sulfur nomor atomnya 16, konfigurasi elektronnya 2, 8, 6, elektron valensinya gram. Terus yang buat bromida nomor atomnya 35, konfigurasi elektronnya 2, 8, 18, 7, elektron valensinya 7. Yang lain bagaimana, sama tidak? Sama. Ya, selanjutnya sok kelompok Davina untuk yang itu sama neon. Ya. Karium sama neon. Sok, jadi. Nomor urutnya BR, nomor atomnya helium, nomor atomnya 35, konfigurasi elektronnya 2, 8, 18, 8, elektron valensinya 8. Untuk karium, karium HE
Berarti equivalensinya? Dah, berarti terakhir untuk yang di sini untuk argon. Untuk argon nomor atomnya 18, konfigurasi elektronnya 288, untuk elektron valensinya 8. Nah, sama semua? Sama. Masih ada pertanyaan untuk ini kecenderungan konfigurasi elektron? Ada pertanyaan? Tidak. Baik, selanjutnya lanjutkan pertanyaan yang selanjutnya. So, didiskusikan sama kelompok. Boleh kalian nyari informasi di suku belajar. Boleh pakai kelompok. Mesinnya di bawah. Boleh dari ini ada yang di bawahnya si tabel itu kan ada pertanyaan. Bukan, tadi di bawah yang bawah kan ya. Nah ini dia. Ya. Ini kan pertanyaan ini. Menuju ke sini. Ya, jawabannya di sini. Boleh di atas, boleh langsung di situ, harus di apa? Ibu kayaknya mau di kertas kok? Di sebelah mana? Ya, boleh di belakang. Yang ini kan di bawah. Ya, dicari. Jadi jawabannya dari sini. Dari tabel. Tadi kan ada jawab ini kan. Aku tanya ini itu jawab sini. Boleh kalian buka super belajar atau boleh search boleh.
Apakah sudah selesai? Sudah? Sudah selesai itu? Sudah. Sudah selesai? Sudah selesai? Baik, sudah selesai semua? Kita samakan jawabannya dulu ya. Oke. Ini ada empat pertanyaan, berarti satu kelompok satu ya. Berdasarkan data tabel tersebut, data tabel yang ini yang barusan kali siang, diskusikan beberapa pertanyaan berikut bersama teman kelompok Anda. Siapa yang mau nomor satu? Ini dulu. Oke, silakan. Yang lain tolong dengarkan yang lain. Logam tidak ada. Yang lain? Apakah logam tidak ada? Untuk nomor satu? Ada. Yang ada cung, yang kelompok mana yang ada logamnya? Yang ada logamnya. Ini nggak ada logam. Yang ada logamnya siapa contohnya di situ di tabel? Kalium. Litium, kalium. Hah? Kalium. Ya kalium. Kalau K kalium, kalau Ca. Oh Ca, kalau Ca kalsium. Litium, kalsium. Ada lagi? Ada. Lanjutkan. Nanti diperbaiki ya. Ada ya? Jadi dari situ ada unsur logamnya. Kemudian non logam. Sulfur, bromida, Siapa? Sulfur. Yang lain untuk non logam. Untuk non logamnya sulfur dan bromin. Ya, apakah sama?
Gimana? Non-logamnya apa saja? Sulfur sama bromin sama ini. Yang kelompoknya Jian? Non-logamnya apa? Sulfur sama ini apa? Sulfur, bromin sama helium. Helium, neon. Xenon. Jadi gimana? Yang monogamnya itu betul sulfur. Pokoknya selain yang Fi sama Ca itu semuanya non-logam. Sulfur, non-logam, bromin, helium, neon, argon itu juga semuanya non-logam ya. Oke. Kemudian untuk yang gas mulia, gas mulia apa saja? Helium, neon, sama argon, sama tidak? Sama. Kelompoknya Is? Sama. Kelompoknya Jian? Sama. Oke. Ya lanjut pertanyaan yang kedua. Atau jelaskan kembali unsur logam. Logamnya itu adalah kalau dari tabel itu ada litium sama kalsium, ya itu logam. Kalau dia golongan 1, golongan 2, golongan 3 dia termasuknya logam. Kemudian ada sulfur, bromin, helium, neon, argon dia non logam. Dari golongan 5, 6, 7, 8 itu non logam. Tapi di golongan 8 dia masuknya ke gas mulia ya. Jadi untuk neon, helium, argon dia non logam juga dia gas mulia ya. Baik, nomor 2 selanjutnya kelompoknya Novia. Unsur manakah yang mempunyai konfigurasi elektron stabil? Bagaimana ciri-cirinya? Siapa dulu? Yang lain tolong dengarkan yang lain. Unsur yang mempunyai konfigurasi elektron stabil adalah litium, kalsium, Sbn, sulfur, bromin, dan helium. Karena elektron valensinya kurang dari 8. Jadi yang belum stabil adalah litium, kalsium, sulfur, bromin. Yang lain yang beda, ada heliumnya nggak? Helium stabil atau beda? Helium itu stabil apa belum? Siapa yang stabil? Kelompok mana yang stabil? Kelompok siapa yang stabil? Helium stabil nggak? Stabil? Helium stabil apa belum? Stabil. Iya, Bu. Ya, helium itu kan masuk gas mulia kan? Ya, dia berarti helium itu stabil. Yang belum stabil itu berarti litium, kalsium, sulfur sama bromin. Ya, oke. Selanjutnya pertanyaan 3 akan kelompok siapa? Dia apa Is? Is, oke. Helium, neon, sama argon. Pertanyaan 3, unsur manakah yang mempunyai konfigurasi elektron sudah stabil? Helium, neon, sama argon. Helium, neon, argon sama? Oke. Betul. Selanjutnya sama kelompok 4. Pertanyaannya, bagaimana cara unsur-unsur yang belum stabil tersebut mencapai kestabilan? Dengan cara membentuk konfigurasi elektron seperti gas mulia, yaitu dengan memiliki 8 elektron pada kulit terluarnya, aturan oktet, atau 2 elektron pada kulit terluarnya, aturan duplet untuk unsur dengan 1 kulit. Ya, ada jawaban lain bagaimana cara unsur tersebut belum, kalau yang belum stabil mencapai kestabilan tadi
Menurut kelompok 4 itu dengan mengikuti konfigurasi elektronnya gas mulia. Ada yang lain? Oh, kelompok 1 dulu. Kelompok 1 dulu gimana? Bagaimana menentukan yang bentuk tabel tersebut mencapai kestabilan? Jika lebih dari 8, melepas. Jika kurang dari 8, menerima. Jika lebih dari 8, contohnya maksudnya gimana? Jika elektron valensinya disebutnya pilihan Jika elektron valensinya kurang dari 8, itu menerima. Kalau lebih dari 8, itu melepas. Jadi kayak misalnya yang NA itu yang NA Oke, yang ini bisa melepaskan, menerima atau berbagi elektron mencapai konfigurasi elektron untuk bisa menghasilkan senyawa yang lebih stabil. jadi untuk mencari kestabilan tadi kelompok itu konfigurasinya itu ngikutin gas mulia. Kalau di situ dengan melepas atau menerima elektron. Sama kayak yang kelompok 2 bagaimana? Melepas atau menerima elektron. Jadi untuk mencapai kestabilan contohnya tadi lithiumnya. Lithium itu konfigurasinya 2, 1 ya? 2, 1 berarti elektron valensinya berapa? 1. Agar dia stabil bagaimana? Melepas. Berapa elektron? 1. Ya. Jadinya kalau melepas 1 elektron, maka konfigurasinya mengikuti siapa? Mengikuti siapa? Lithium nih. 3, berarti kan 2, 1 ya? Yang satu ini berarti siapa? Satu ini siapa? Elektron valensi. Itu kan? Kalau ini lepas nih, ini dilepas. Kan elektron valensi ini 1. Kan ini belum stabil, katanya tadi menurut kalian. Maka dia dilepas. Kalau begitu konfigurasinya tinggal 2. Kalau 2 itu ikut stabilnya siapa? L. Jadi ikutin aturan apa namanya? Duplet. Ya, ya. Selanjutnya otak kode selanjutnya. Oke, selanjutnya ini kalau kita versus nih dalam kehidupan nyata sama kehidupan kimia, ya sama yang kimia. Kalau dalam kehidupan nyata itu juga kita butuh ikatan antara satu orang dengan orang yang lain. Jadi yang kalau gambar ini adalah ikatan pernikahan. Kalau yang kita sedang pelajari adalah ikatan ion. Kenapa ikatan ion? Karena ada ionnya ya, ion positif ini sama ion negatif. Baik. Nah, untuk kestabilan atom, tadi kestabilan atom itu menuju atau melihat golongan berapa? Golongan 8. Dinamakan apa golongan 8? Gas mulia. Sudah diisi tabelnya? Sudah? Sudah?
tadi yang dua. Oke, untuk yang tabel ini sudah semua terisi? Sudah? Ini itu mencari kestabilan punyanya beras punyanya golongan berapa? Golongan 8. Oke. Sudah semua tuh? Sudah. Kita cek bersama dulu ya. Unsur helium. Unsur helium nomor atom 2, maka konfigurasi elektronnya berapa? 2. Nama aturannya? Duplet. Ya. Yang sebawahnya ada apa lagi? Neon. Neon berapa nomor atomnya? 10. Yang ini nomor 10. Konfigurasinya 28. Selanjutnya kalau yang nomor atomnya 18, dinamakan apa? Argon. Sama argon? Argon. Konfigurasinya? 28. Untuk kripton nomor atomnya? 36. Kelompok Najian untuk kripton nomor atomnya berapa, Jan? 36. Berarti konfigurasinya? 18. Untuk yang 5 nomor atomnya 54 adalah xenon. Ya. Konfigurasinya 28. Sama tidak ini semuanya? Sama. Untuk yang terakhir radon 86. Konfigurasi 86 untuk kelompok IS kumaha 86? 2, 8, 18, 32, 18, 8. Sama? Oke, tinggali lihat. Ini untuk helium, konfigurasi elektronnya 2, maka dia dinamakan aturan apa? Duplet. Untuk yang neon sampai radon, kenapa dia disebut oktet? Karena stabil. Stabilnya di berapa? Oke, ya. Lanjutkan. Cara mencapai kestabilan. Untuk yang melepaskan elektron, cirinya 1, membentuk ion positif. Terjadi pada unsur apa saja? Logam. Terjadi pada unsur? Logam. Memiliki elektron valensinya dari berapa sampai berapa? 1 sampai 3. Ya. Maka yang di sini menerima elektron. Untuk menerima, kalau dia sudah menerima elektron maka membentuk ion negatif. Melepas membentuk ion positif. Menerima negatif. Untuk yang menerima elektron terjadi pada unsur logam. Berapakah elektron valensi di unsur non-logam? 5, 6, sampai 7. 5 sampai 7. Oke.
Nah, lanjut. Sekarang masuk ke ikatan ion. Dari tadi dasar-dasarnya untuk ikatan ion, kestabilan sama ini sudah ya. Kestabilan atom. Sudah kalah? Ya. Terus sekarang ini tuh pembentukannya. Ya, kan udah ininya udah. Ini dapat 1,7 dari mana? Berarti dijelasin dari Ya, kan kualitas ya. Sudah? Kalau misalkan ini bisa pakai yang barusan ya? Pakai yang emosi. Biar ada cara. Sudahkah? Pembentukan katanionnya untuk yang NaCl sudah? Ini silakan siapa yang mau ke depan menggambarkan kelompok mana? Boleh. Dihapus ya, Jen? Gambarkan oleh nama
Langsung ke kita kan. Langsung ke pertanyaan yang ini nih. Langsung ke sininya nih, gambarkan proses terjadinya. Sama dengan catatan. Ya. Yang lain sudah? Ya, kita perhatikan, kita cek langsung. Ini ada dua unsur, ya, dua atom, ada natrium sama klorin. Natrium itu nomor atomnya 11, maka konfigurasinya 2, 1. maka elektron valensinya berapa? 1. Nah, yang ini ya. Ini digambarkan melalui gambar Lewisnya, ya. Gambar Lewisnya, Na itu cuma punya 1 kan itu. Yang ini itu menandakan adalah apa? Ini menandakan apa? Satu ini nolnya? Elektron valensi. Kan katanya bentuknya 1. Digambarkannya 1. Kemudian untuk klorin 17 2 8. Maka si 7 itu adalah elektron valensi. Jadi untuk lambang Lewis yang digambarkan gambarnya ada berapa titiknya? 7 itu menandakan apa? Elektron valensi. Nah, setelah Na punya 1, Cl awalnya kurang 1. Kan ya? Punya 7. Na melepas, ini dilepas, dikasihkan ke siapa? Cl. Na melepas, maka dia menjadi positif. Na positif. Cl menerima 1 dari sini ya? Maka dia menjadi Negatif. Kalau positif dinamakan kation, kalau negatif dinamakan anion. Maka ion positif Na plus direaksikan dengan ion Cl akan menghasilkan NaCl. Ada yang berbeda? Kelompoknya Jian sama tidak? Please? Oke. Ada pertanyaan sampai sini. Ini sudah sampai pembentukan ikatan ion. Ini yang paling sederhana adalah garam dapur. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan tidak? Ada. Kalau tinggal lanjut lah tuh. Lanjutkan. Ya, menggambarkan lambang Lewis Mg. Jumlah sasaran. Kan 9. 11.
Sudah? Ini kenapa belum digambar? Lengkapi dengan langkah ini sini. Konfigurasinya berapa? Kalau 12 berarti konfigurasinya gimana? 282. Elektron sampingnya berapa? 2. Tinggal tambahkan habisnya tadi nanti apa X. Nah, S. Itu berapa? Konfigurasinya. Konfigurasikan dulu konfigurasinya. Nah, ya. Oke, untuk yang ini nih, apakah sudah selesai untuk ornamennya yang ini? Dasar siapa yang mau menulis menggambarkan ini? Aku satu. Oh. Satu. Dua lagi siapa? Jan. Ya. Dari sini konsentrasinya masih bisa. Sudah ada merah lagi. Yang sudah. Ada yang mau menjelaskan? Boleh? Siapa? Jelaskan semuanya. Dari semua kenapa yang M-nya 2 itu F-nya 7. Oh. Tolong perhatikan ke depan. Referensinya 2. Jadi lapang isinya 2. Ya. Bebas ya posisinya ya? Ya. Mau di bawah, atas, samping, kanan boleh. Buat yang Flooring. ini referensinya 7, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan udah guys. Enggak, guys. Buat yang aluminium karena referensinya 3, jadi nulisnya 3, 2. Buat yang oksigen, referensinya 6, tambah juga 6. Oke, kita kasih tepuk wow.
Tadi kalau NA udah ya? Kationnya apa kationnya? Kationnya apa? Untuk NA+. Anion? Cl-min. Maka rumus kimianya jadi Oke, langsung. Ini udah dikerjakan belum? Untuk Mg barusan elektron valensinya 2, maka kationnya siapa? Mg. Mg-nya berapa, Pak? Muatannya? 2 negatif atau positif? Positif. Jadi Mg plus 2. Kalau anionnya? F. Muatannya berapa? 1. Disebut muatannya anion itu negatif atau positif? F itu? Min berapa? F itu min berapa? Min 1. Itu kan tadi F itu dia kan 7, biar stabil kurang berapa? 1. Dengan menerima 1 ya. Selanjutnya makanya jadi apa rumus kimianya? Mg F2 ya. Mg sama F kira-kira Mg sama F nih. Tadi Mg yang ini kan jadi Mg plus 2 ya. Ditambah sama F itu F min 1 maka menghasilkan kali silang ya ini ya. Mg kali 1 Mg F kali 2 F 2 ya itunya. Selanjutnya Al berapa? 13. Berarti dia kationnya. Kalau yang oksigen jadi apa? 2. Oh, 2 min. Maka jadi apa rumus kimianya? L2O3. Kelompok ini jadi apa? L2O3. Kelompoknya Rahma? Al sama O jadi apa rumus kimianya? Halo. Kelompok Jian? L2O3. L2O3. Kelompoknya Rahma gimana? Sudah belum? L2O3 ya, itunya. Ada pertanyaan seperti ini membentuk rumus kimianya? Cuma yang mau bertanya, yang belum paham boleh. Nah, yang ini ikatan ion dalam kehidupan ion yang dalam kehidupan sehari-hari. So, maka silakan gambarkan. Untuk membedakan antara atom yang satu dengan atom yang lain dengan warna yang berbeda ya. Misalkan CON yaitu Cl ya. So, gambarkan di situ dengan warna yang berbeda. Biar kelihatan. Ya. Hijau. Ada apa? Ayo. Wah, silakan. Sama kalau Atomnya 19.
Langsung ya, buat soal ya. Oh ya? Itu bakal mahal. Oke, yang mau menuliskan hasil dari yang nomor 1. Mari ditulis. Langsung boleh sok satu lagi ya? Pakai buku yang ini gitu.
ini dalam yang pupuk ya? Kenapa sampai bisa terbentuk kalian? Ini kalium. Lain menggunakan. Ini kalium atomnya 19. Jadi konfigurasinya 2881. Jadi disimpan di sininya 1. Nah, terus ini kalsium. Klorida. Kloridanya atomnya 17. Ini kurang satu ya? Punya. Titiknya elektron valensi. Nah, kloridanya kan atomnya 17. Konfigurasinya 287. Elektron valensinya kan 7, jadi di sini ditulisnya 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, terus karena si ininya 7 kan harusnya 8. Jadi si ini tuh melepasin ke si klorida tuh. Si kalium tuh melepasin ke klorida. Jadi si klorida tuh nerima 1. Nah, jadi si ini teh satunya kesini. Nah, jadinya KCl. Gimana? Ada pertanyaan? Karena kaliumnya kan lebih melepas 1, jadi positif. Nah, jadi si kloridanya karena nerima kan kurang 1 buat 8, jadi negatif. Terus jadinya KCl. Ya. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan? Ini kenapa ini 1 tadi? Karena elektron valensi untuk kalium 1, maka dia punya lambang valensi 1. Untuk Cl kenapa dia 7? Karena valensinya 7, maka digambarkan valensinya 7. Nah, caranya untuk membentuk ikatan antara K sama Cl, si K biar stabil bagaimana? Dilepaskan ke sini, dikasihkan tadi mana? Nah, akhirnya lepaskan kan gitu. Sika melepaskan ke sini, diterima oleh Cl. Karena tadi kamu lepas, maka dia muatannya menjadi satu. Karena Cl menerima 1, maka terbentuklah senyawa HCl. Ya, oke. Sekarang silakan pakai ini. Dibuka semuanya ininya kartunya. Kartu nggak langsung di sini. Dibuka. Nah, sok kalian cocokkan kira-kira unsur yang mana yang cocok. Tapi selain yang tadi ya, nggak usah K sama Cl nggak boleh, M sama Cl nggak boleh. Dibuka ininya, dibuka, jangan kelihatan, dibuka. Kalian cocokkan pasangkan yang bisa membentuk ikatan ion. Kira-kira yang mana? Tapi jangan cepat-cepat ya. Kalau yang sudah menemukan langsung bilang stabil, Kalau yang sudah menemukan langsung bilang stabil. Tapi jangan sama yang tadi yang udah dibahas ya. Cari pasangan yang lainnya. Kira-kira mana sama mana? Gambarkan, kalian kalau sudah dapat pasangannya, gambarkan tulis ininya. Terus kalau sudah selesai bilang stabil. Tapi sudah selesai. Iya, biar dari suatu
konfigurasikan jadi apa? Belum ada yang selesai? Maksudnya nggak boleh digabungin sama si Arjuna. Itu yang udah dijelasin tuh. Di mana sih aku mau? Nanti aku kayak cewek aku nggak boleh digabungin sama kamu. Tantangan yang sudah kelompok mana? Itu maksudnya tuh yang nggak boleh digabungin. Nggak boleh lagi. Cari yang lain. Kan tadi enak sama saya udah. Dua sama saya udah tuh. Di situ kalian nyari yang lain. Yang udah mah yang lebih bahas. Sudah? Sudah. Oke, kelompok satu mana? Presentasi di sini mana sama mana? Kenapa itu? Jadi apa? Ya, cepat. Kelompok satu. Masakan unsurnya mana sama mana? Magnesium sama sulfur. Magnesium sama sulfur. Magnesium memiliki nomor atomnya 12. Terus dikonfigurasikan menjadi 282 dengan elektron valensinya 2. Kemudian sulfur dengan nomor atom 16 memiliki nomor elektron valensinya 6. Terus magnesium karena melepas jadi plus 2. Terus sulfurnya ini diterima oleh sulfur jadi min 2. Kemudian ini kan jadi MgS. Jadi rumus kimianya jadi MgS. Ada yang sama MgS sama S? Ada yang sama tidak? Ada. Apa berbeda? Oke, silakan duduk. Terima kasih. Betul ya. MgS sama S itu akan menghasilkan rumus kimia MgS. Magnesium sulfida. Yang lain yang beda, Cung, siapa lagi? Satu kelompok lagi, siapa? Ya. Oh. Tolong yang lain dengarkan. Sini itu yang pertama kan aluminium Al, yang keduanya S. Nah aluminium itu punya nomor atom 13, dikonfigurasikan 2, 8, 3. Terus di sini tulisnya lambangnya itu 3, 1, 2, 3. Kemudian yang S itu dikonfigurasikan nomor atomnya kan 16, dikonfigurasikan 2, 8, 6. Jadi dibuat lambangnya 6. Terus di sini tuh masih ada yang kurang. Jadi yang Al itu melepas ke S. Melepas 2. Masa? Elektron valensinya tadi berapa? Al 3. Tapi yang dilepaskan? 3. Sedangkan S menerima 2. S yang lain.
sama S. CA sama S, sok boleh bukan. Gak apa-apa ya. Ambulannya sambil. Nah, yang lain dengarkan ini beda. Kalsium Ca sama S. Kan kalsium tuh atomnya 20 Nomor atomnya 20. Iya, berarti itunya 2, 8, 2 ya. Nah, terus kalau yang S itu 16 berarti 2, 8 sama 6. Nah, berarti dia tuh di sini kan kurang 2 kan, biar jadi sempurna itu kalau dia punya 2 gitu. Jadi si CA-nya ini kepunyaannya CA yang 2 itu kita kasih ini ke S. Jadi CA-nya ngasih 2 ke itu. 2 kalau S-nya menerima 2. CA jadi positif. Iya, CA-nya positif, S-nya negatif. Gitu. Muatannya berapa? CA lepas berapa tadi? CA-nya lepas 2. Berarti positif. Positif 2. Kalau S-nya menerima 2 berarti 2 min. Berarti CA 2 S 2. CA 2 plus S 2 min. Jadi apa? Oh, CAS. CAS. Karena kalau muatannya sama nggak usah dikalikan ya. Ya betul. Terima kasih. Oke. Udah ya. Nah, udah selesai. Kalian bikin kesimpulan. Apa kesimpulannya hari ini katanion itu? Katanion satu orang kesimpulan. Katanion itu terbentuk dari ayo. Kesimpulan. Sok Novia. Oh Rama, ayo Rama berdiri. Berdiri. Kesimpulannya hari ini Ikatan ion adalah ikatan yang terbentuk karena melepas dan menerima elektron. ya, ikatan ion itu terjadi karena adanya transfer elektron, ada yang lepas, ada yang menerima elektron. Oke. Nah sekarang refleksina. Apa pemahaman baru yang saya dapatkan tentang pembentukan ikatan ion suatu senyawa? Apa pemahaman barunya? Ya? Gimana cara yang berbijak? Menstabilkan. Ada apa? Cara untuk menstabilkan. Menstabilkan unsurnya ya dengan cara melepas dan menerima. Apakah ada kesulitan yang kalian alami? Iya. Tidak ada kesulitan, betul? Alhamdulillah. Oke. Nah sekarang terakhir kalian lakukan itu bikin ini apa namanya? Nah ini gambarkan perasaan kalian selama proses pembelajaran. Mangga, tempel di situ. Lakukan. Lakukan. Ada yang salah satu orang aja kalau gambarnya apa, alasannya apa? Semua orang tuh ini. Iya masing-masing. Ya nggak ada nggak apa-apa, tapi nanti ada satu orang yang memberikan alasan dari gambar tadi itu. Tempel langsung di situ boleh. Iya, nggak usah. Gambarkan aja. Ini di papan sini. Sudah selesai. Keburu tulisin.
kalian baca tentang senyawa ion dan cari di bahan-bahan yang ada dalam kehidupan sehari-hari, dari di sabun, di apa? Di ciki, di apapun lah ya. Yang kalau menemukan senyawa ion tulis gitu. Sumbernya dari mana ya? Itu tugasnya cari senyawa-senyawa ion yang ada dalam bahan-bahan yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Ada pertanyaan seperti ini? Tidak. Alhamdulillah setelah selesai, semoga apa yang hari ini kita pelajari menyerap ya. Amin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.